Shalom, senang bisa berjumpa kembali di dalam weekly guide cell group kita. Dan saya percaya sepanjang 1 bulan, khususnya di bulan Juli, kita sudah belajar tentang sifat-sifat Allah yang maha kuasa, berdaulat, maha tahu, tidak pernah gagal. Dan salah satu sifat dan kualitas Allah yang kita mau belajar bersama-sama yaitu kesetiaan Allah. Nah, salah satu topik yang menarik sekali, ada banyak ya kita bisa belajar tentang kebaikan Allah, kemudian juga kelemah lembutan Allah. Tapi kesetiaan Allah adalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting yang kita perlu lakukan khususnya pada hari-hari ini. Kenapa? Karena kita menemukan di akhir zaman ada banyak orang berkhianat, ada banyak orang tidak setia, dan mungkin kita juga sedang mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita mengalami pergumulan, masalah, persoalan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya mau ajak kita mengingat satu pernyataan yang saya mau berikan. Kalau kita mengenal Tuhan yang adalah setia, yakinlah kita sendiri pasti akan menjadi pribadi yang setia. Apakah saudara percaya? Mari kita lihat, kesetiaan Allah seringkali digambarkan dengan kata kasih setia Tuhan. Itu dalam perjanjian lama disebut dengan emunah, kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Di dalam perjanjian baru ditulis dengan kata pistos, ada kaitan dengan pistis yaitu iman, yaitu dapat dan layak dipercaya, taat menjalankan perintah, orang percaya, pengikut atau pengaruh. Dari definisi tersebut kita bisa menyimpulkan kesetiaan Allah menggambarkan Allah yang berpegang teguh pada janjinya, tidak tergoyahkan, layak untuk dipercaya. Amin saudara. Dia selalu dapat dipercaya dan diandalkan. Setiap firman-Nya diucapkannya selalu tergenapi. Dan perhatikan, kesetiaan adalah sifat dan kualitas Allah yang menjadi teladan. Dan kita sebagai orang beriman yang punya pistis iman seharusnya bisa mengikuti teladan tersebut. Kita bisa melihat ada 3 hal yang saya mau bagikan. Masih ingat Keluaran 34 seperti khotbah hari Minggu yang saya sampaikan, bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah di dalam 2 loh batu. Kemudian kita tahu ya, bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Mereka nggak sabar menunggu 10 perintah Tuhan. Karena begitu marah, Musa akhirnya menghancurkan 2 loh batu. Tapi karena kasih setia Tuhan, Tuhan menyuruh kembali Musa untuk memahat 2 loh batu yang baru. Dan Tuhan mengingatkan kembali akan 10 perintah ini kepada bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa Israel sulit untuk diingatkan. Dan kita bisa membaca, Tuhan tidak pernah berhenti. Dia selalu menantikan dan dia selalu setia. Maka dalam 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya, Rasul Paulus berkata demikian. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu tetapi pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Tuhan mau menyatakan kesetiaan bukan dibangun di atas aturan-aturan, tetapi di atas dasar hubungan. Saudara, kita bisa melihat kesetiaan Tuhan ya, bagaimana dia sudah menuliskan itu di dalam loh daging di hati kita. Berarti kita bisa menjadi pribadi, manusia, orang yang setia seperti sifat Allah yang adalah setia. Coba kita renungkan bagaimana refleksi tentang kesetiaanmu selama ini. Apakah engkau sudah punya sifat dan kualitas ini? Coba diskusikan di Komsel. Bagaimana dengan kualitas sifat kesetiaan di dalam hatimu? Dan coba, saudara pernah mengalami 1 Korintus 10 ayat 13? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menarik sekali. Ternyata waktu kita mengalami pencobaan-pencobaan, masalah dan pergumulan, di sanalah saudara akan bisa melihat Allah yang setia akan menyertai hidupmu. Saudara, ayatnya berkata, Tuhan bukan beri jalan keluar yang instan, tapi Tuhan berikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi saya bertahun-tahun baca ayat ini, saya pikir, wah semua masalah Tuhan langsung kasih jawaban. Belum tentu.
Tuhan kasih apa? Jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara bisa menanggung pencobaan yang kau hadapi? Coba sharingkan. Pencobaan apa yang sedang kau hadapi pada hari-hari ini? Dan apakah saudara mengalami Allah yang setia? Yang sudah mengalami, ceritakan kepada yang masih belum. Sehingga kita bisa melihat memang nyata ayat ini. Dan 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ketiga, kita bisa menemukan kasih setia Tuhan adalah di waktu kita hari ini. Sesudah mengenal Dia, kita belajar mengaku dosa kita. Percayalah, Dia setia. Dia akan mengampuni dosa kita. Saudara sudah pernah mengalaminya? Mari saudara akui semua yang menjadi kelemahan, dosa, dan kekurangan kita. Maka Dia pasti mengampuni dosa kita dan juga menyucikan kita, memisahkan kita dari yang jahat. Kita bisa hari ini membaca sebagai ayat terakhir. Saya mau ajak kita, yuk kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan mengenapinya. Saudara percaya janji ini? Ini adalah janji sampai akhir hidup kita. Saya memberikan di samping ada gambar tentang apa yang jadi rencana kita, apa yang kita pikirkan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara ingatlah bahwa semua hal yang kita alami bukan berarti sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi apa yang Tuhan pikirkan, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia akan menyertai semua hal yang kita lakukan, dan kita akan menggenapi 1 Tesalonika 5 ayat 23-24, tidak bercacat sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau mengalami Tuhan yang setia, dan engkau bisa menjadi pribadi yang setia. Dalam nama Yesus terjadi. Tuhan Yesus memberkati.